Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Dr. Shinta. Hari ini, kita akan bahas topik yang sering banget muncul di masyarakat, terutama di media sosial. Katanya, minum soda setelah makan bisa bantu melarutkan lemak. Wah, kalau benar, berarti gampang banget dong nurunin berat badan? Cukup makan banyak, lalu tutup dengan segelas soda, dan lemak langsung lumer. Tapi, benarkah sesederhana itu? Nah, mari kita bahas bareng-bareng dengan cara ilmiah tapi santai. Segmen pertama, dari mana asal mitos ini? Banyak orang percaya bahwa soda bisa melarutkan lemak karena efek karbonasinya. Itu gelembung-gelembung gas CO2 yang muncul di dalam minuman. Ada yang berpikir gelembung itu bisa membantu menghancurkan lemak dalam makanan atau mempercepat pencernaan. Padahal, konsep ini sebenarnya salah kaprah. Lemak dalam tubuh tidak bisa dilarutkan begitu saja oleh minuman berkarbonasi. Lemak adalah senyawa lipid yang dipecah oleh enzim lipase, bukan oleh gas karbon dioksida. Jadi kalau kamu minum soda, gasnya memang bisa bikin perut terasa penuh, tapi bukan karena lemaknya lumer, melainkan karena perutmu terisi udara. Segmen 2. Apa yang sebenarnya terjadi saat kamu minum soda setelah makan? Begitu kamu minum soda, gula di dalamnya langsung diserap tubuh lewat usus halus. Soda biasa mengandung gula tambahan yang tinggi, bisa mencapai 30-40 gram per kaleng. Itu setara dengan hampir 10 sendok teh gula. Tubuh kamu akan merespon lonjakan gula ini dengan memproduksi insulin dalam jumlah besar. Dan disinilah paradoksnya. Alih-alih membakar lemak, insulin justru menghambat pembakaran lemak dan menyimpan lebih banyak lemak di tubuh. Jadi, bukannya melarutkan lemak, soda justru bisa memicu pembentukan lemak baru. Selain itu, kandungan gasnya bisa membuat perut terasa kembung, asam lambung naik, dan pada beberapa orang, terutama yang punya riwayat GERD, bisa memicu rasa panas di dada. Segmen 3. Efek soda pada sistem metabolisme. Tubuh manusia punya mekanisme kompleks untuk mengatur energi. Lemak dibakar melalui proses oksidasi dalam sel, dan proses itu memerlukan oksigen bukan karbon dioksida. Jadi logikanya, minum soda justru menambah beban metabolik, bukan membantu. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa konsumsi soda secara rutin bisa meningkatkan risiko resistensi insulin, obesitas, hingga sindrom metabolik. Jadi kalau kamu ingin membakar lemak, minum soda jelas bukan solusinya. Dan yang menarik, beberapa orang mengira soda diet yang tanpa gula lebih aman. Padahal pemanis buatan dalam soda diet juga bisa menipu otak, membuatmu tetap ingin makan lebih banyak karena otak merasa belum mendapatkan energi yang cukup dari rasa manis itu. Segmen 4. Soda dan pencernaan. Apa efeknya? Ada juga yang bilang, tapi dok, saya merasa perut saya lebih ringan kalau minum soda setelah makan. Benar, beberapa orang merasa begitu, tapi itu bukan karena lemaknya lumer. Rasa ringan itu hanya efek sementara dari gas yang memicu sendawa sehingga tekanan di lambung sedikit berkurang. Namun di sisi lain, terlalu sering minum soda justru bisa memperburuk kinerja sistem pencernaan. Gas yang berlebihan bisa memicu refleks asam, rasa penuh, bahkan peradangan pada dinding lambung. Kandungan asam fosfat dalam soda juga bisa mengganggu keseimbangan pH lambung, membuat tubuh kesulitan mencerna makanan secara optimal. Segmen 5. Apa yang terjadi kalau kamu minum soda setiap hari? Coba bayangkan, kalau setiap makan kamu minum soda. Dalam jangka panjang, kadar gula darah akan terus naik, pankreas akan bekerja ekstra, dan lemak visceral, yaitu lemak di sekitar organ dalam, akan menumpuk. Inilah lemak berbahaya yang seringkali tidak terlihat, tapi justru paling berisiko, karena bisa memicu penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan perlemakan hati. Sebuah studi besar di Harvard juga menemukan bahwa orang yang rutin minum soda memiliki risiko obesitas hampir 80% lebih tinggi dibanding yang mereka yang jarang mengkonsumsinya. Jadi bukan melarutkan lemak, soda justru mengundang lemak baru datang. Segmen 6. Bagaimana cara yang benar membantu pencernaan setelah makan? Kalau kamu ingin membantu pencernaan, bukan soda jawabannya. Ada cara yang jauh lebih sehat dan terbukti secara ilmiah. 1. Minum air putih hangat. Ini membantu melancarkan proses pencernaan tanpa menambah kalori. 2. Berjalan ringan 10-15 menit setelah makan. Aktivitas ringan ini bisa membantu tubuh mengolah makanan lebih baik. 3. Makan dengan porsi seimbang dan perlahan. Jangan buru-buru. Nikmati makanan agar enzim pencernaan bekerja optimal. Dan kalau kamu ingin menurunkan lemak tubuh,
Fokus pada defisit kalori dan aktivitas fisik, bukan minuman ajaib. Segmen 7. Fakta medis. Soda tidak melarutkan lemak, tapi beberapa penelitian menunjukkan soda bisa melarutkan lemak dalam konteks kimia, misalnya membersihkan minyak di permukaan logam. Tapi tubuh manusia bukan mesin cuci, dan lemak di tubuh kita tidak berada dalam bentuk itu. Lemak di tubuh melekat dalam sel adiposa, dan hanya bisa dipecah lewat proses biokimia yang kompleks, bukan reaksi kimia sederhana seperti soda dan minyak goreng. Jadi meskipun kamu melihat video eksperimen soda melarutkan lemak di internet, itu hanya efek visual, bukan bukti biologis. Segmen 8. Kesimpulan ilmiah. Jadi, minum soda setelah makan bukan cara untuk melarutkan lemak, tapi justru bisa memperlambat metabolisme, meningkatkan penumpukan lemak, dan membebani kerja organ pencernaan. Efek segar yang kamu rasakan hanyalah sensasi sementara dari gas karbon dioksida, bukan tanda bahwa lemak sedang terbakar. Kalau kamu ingin tubuh sehat, metabolisme lancar, dan pencernaan optimal, kuncinya bukan soda tapi gaya hidup yang seimbang, makan bergizi, tidur cukup, dan olahraga rutin. Segmen terkian masih kita bahas. Segmen 9. Soda dan sistem hormon tubuh. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, konsumsi soda juga bisa mengganggu keseimbangan hormon dalam tubuh. Kandungan gula tinggi memicu lonjakan insulin. Dan kalau ini terjadi terus-menerus, tubuh jadi kebal terhadap insulin itu sendiri. Kondisi yang biasa kita sebut dengan resistensi insulin. Nah, begitu resistensi insulin terbentuk, lemak di perut jadi makin sulit dibakar karena sinyal pembakaran lemak dari tubuh terganggu. Selain itu, kadar gula darah yang naik turun ekstrem juga bisa mempengaruhi hormon leptin dan grelin, yaitu dua hormon yang mengatur rasa lapar dan kenyang. Jadi kalau ada yang bilang soda membantu metabolisme, itu mitos besar. Yang terjadi malah sebaliknya. Metabolisme jadi kacau dan nafsu makan makin sulit dikendalikan. Dan yang paling penting buat kalian, ada juga bahwa konsumsi soda dalam jangka panjang bisa memicu peradangan kronis tingkat rendah di tubuh. Hal ini disebabkan oleh kombinasi antara kadar gula tinggi, peningkatan lemak visceral, dan stres oksidatif dari bahan pengawet dan pewarna kimia. Peradangan ini bukan peradangan yang terasa langsung, tapi bersifat silent inflammation yang dalam jangka panjang bisa berujung pada penyakit jantung, stroke, bahkan gangguan saraf. Sebuah penelitian di American Journal of Clinical Nutrition bahkan menemukan bahwa orang yang minum soda setiap hari memiliki penanda peradangan atau CRP yang jauh lebih tinggi dibanding yang jarang minum soda. Dan semakin tinggi CRP, semakin besar pula risiko penyakit kronis. Jadi soda bukan cuma soal lemak, tapi juga soal kesehatan seluruh sistem tubuh. Dan yang paling akhir adalah pesan penutup. Nah teman-teman, setelah kita bahas panjang lebar dari sisi mitos, fakta medis, efek pada hormon, organ tubuh, sampai dampaknya ke kesehatan jangka panjang, akhirnya kita bisa simpulkan satu hal penting. Tidak ada jalan pintas untuk membakar lemak. Soda bukan solusi dan justru bisa memperlambat metabolisme yang sehat. Tubuh kita itu pintar, tapi juga jujur. Kalau kita sering menipu tubuh dengan gula tinggi dan bahan aturan, lama-lama tubuh akan protes lewat berbagai gejala. Berat badan naik, gampang lelah, kolesterol tinggi, hingga gangguan hormon. Minum soda setelah makan mungkin terasa menyegarkan sesaat, tapi efek jangka panjangnya bisa jauh lebih merugikan daripada yang terlihat di permukaan. Yang lebih baik adalah air putih, sederhana tapi sangat efektif membantu sistem pencernaan bekerja optimal tanpa menambah gula dan kalori. Dan kalau kamu ingin melumarkan lemak dengan cara alami, cukup jaga pola makan, tidur cukup, hindari stres, dan lakukan aktivitas ringan setiap hari. Tubuh pun akan membakar lemaknya sendiri tanpa perlu bantuan soda atau minuman ajaib apapun. Saya tahu banyak dari kalian ingin tetap sehat tapi juga ingin menikmati hidup. Kuncinya bukan di larangan keras, tapi di keseimbangan dan kesadaran. Kalau sesekali minum soda boleh, tapi jangan sampai jadi kebiasaan harian. Karena kesehatan bukan tentang apa yang cepat, tapi tentang apa yang konsisten. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan panjang saya hari ini. Semoga setelah ini kamu bisa lebih bijak memilih minuman yang kamu konsumsi setiap hari. Dan seperti biasa, jaga tubuhmu karena tubuhmu adalah rumah bagi jiwamu. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya bersama saya, Dr. Shinta. Stay healthy, stay aware, dan jangan mudah percaya mitos.